Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu di eh, review atau rangkuman perkuliahan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, Bapak Ibu, dari judulnya kita udah tahu bahwa ini bukan spesifik ke subjek tertentu ya. Ini artinya global dan bisa diterapkan maupun diimplementasikan di hampir semua studi ya. Studi. Nah, sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada dua apa ya namanya tuh ada dua objek ya. Yang pertama di sini adalah adanya strategi dan kedua adalah pembelajaran. Strategi ini apa sih sebetulnya? Pembelajaran ini apa sih sebetulnya? Secara sederhana strategi itu eh, shortcut ya. Strategi itu adalah upaya spesifik ya atau rencana spesifik. Dia punya target waktu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran itu istilahnya adalah tidak hanya dosen mengajarkan atau guru mengajarkan kepada siswa, dosen mengajarkan kepada mahasiswa, tapi pembelajaran itu bermakna juga eh, dosennya pun boleh belajar gitu ya. Jadi dosen boleh belajar, mahasiswa boleh belajar, siapapun boleh belajar, siapapun boleh mengajar. Kalau dulu istilahnya itu belajar mengajar ya. Istilahnya dulu tuh belajar mengajar atau KBM ya. Kalau sekarang itu lewat peraturan yang baru tuh istilahnya dirubah menjadi pembelajaran, artinya tidak ditentukan siapa yang subjek mana yang mengajar, subjek mana yang belajar. Dua-duanya boleh belajar. Intinya semua orang diberi kebebasan untuk belajar, baik dosen maupun mahasiswa. Oke, aktornya ada dua ya. Sebetulnya kita lihat ada dua aktor. Yang pertama adalah mahasiswa ya. Yang kedua adalah dosen, sudah jelas. Nah, ini sudah tidak usah dijelaskan lagi ya. Cuman yang jadi masalah adalah dosen ini dia tuh sebagai apa sebetulnya? Apakah sama dengan guru atau enggak gitu ya? Dosen itu tugasnya apa? Apakah teaching gitu ya? Atau instruct gitu ya, memberi instruksi atau dia malah learning? Nah, yang jelas guru dan dosen itu sebetulnya sama, punya fungsi yang sama di proses pembelajaran. Hanya saja dosen punya tridharma ya, sedangkan guru enggak. Dan perbedaan berikutnya, dosen itu punya apa istilahnya tuh? Punya kewajiban untuk pengajaran terhadap orang dewasa. Sedangkan guru, guru itu tidak diwajibkan menerangkan terhadap orang dewasa. Artinya tujuan dari pengajaran atau tujuan dari apa namanya course ataupun teaching dari setiap dosen itu tujuan utamanya adalah supaya mahasiswanya ini bisa berguna atau bermanfaat di dalam pembangunannya. Jadi nanti di masyarakat si ilmunya ini bisa diterapkan oleh mahasiswanya. Jadi harapannya seperti itu. Apa yang diajarkan oleh dosen ini bisa diterapkan oleh mahasiswa. Jadi tidak hanya terpaku pada hard skill ya, soft skill, tapi lebih kepada outcome ya, outcome yang dihasilkan dari pembelajaran ini apa. Nanti mahasiswanya di masyarakat seperti apa, kepake nggak ilmunya, seperti itu kurang lebih. Itulah perbedaan antara dosen dan guru. Mahasiswa sudah tidak dijelaskan lagi ya. Dan namanya mahasiswa ya, mahasiswa sudah bukan siswa, artinya perbedaannya adalah kalau siswa itu lebih banyak direct apa diarahkan oleh gurunya, searah ya. Sedangkan kalau kalau apa namanya mahasiswa itu punya inisiatif, punya kemandirian dan punya motivasi. Dan sekarang ada istilah merdeka apa? Kampus merdeka, merdeka belajar begitu ya. Nah, itu lebih menekankan bahwa di situ terjadi apa perbedaan yang sangat signifikan antara antara mahasiswa maupun siswa. Baik, definisi pembelajaran. Nah, banyak sekali banyak sekali apa namanya klausa ya terhadap pembelajaran ini. Yang pertama adalah salah satunya ya pembelajaran sebagai sebuah kegiatan
pendidik secara terprogram. Jadi pembelajaran ini artinya sesuatu yang kegiatan pendidikan gitu ya, tapi dia punya program. Artinya dia tidak liar, tidak tidak apa namanya, tidak apa namanya, intinya dia terarah ya, terstruktur, terprogram ya. Beda halnya dengan kursus. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih kursus apa saja ya. Tapi kalau kalau dalam pendidikan itu semuanya sudah terprogram. Jadi banyak ya definisi dari apa namanya pembelajaran itu. Berikutnya ada definisi definisi pembelajaran sebagai sistem instruksional. Jadi dalam menjalankan proses transfer ilmu ya, transfer knowledge misalnya, itu sifatnya seperti instruksi ya. Jadi dia punya instruksi itu seperti guideline atau petunjuk gitu ya. Jadi tadi yang kita lihat bahwa pembelajaran itu harus terprogram. Kemudian harus ada instruksinya, harus ada guidance-nya. Berikutnya harus ada apa namanya? Bahwa pembelajaran sebagai komponen umum antara aktivitas dosen dan mahasiswa. Nah, mungkin di sela-sela pembelajaran ada hal lain yang disisipkan dari dosen terhadap mahasiswa. Nah, itu juga jadi bridging ya antara dosen mahasiswa itu dalam berupa aktivitas-aktivitas yang sudah terstandarkan. Kemudian pola perilaku secara sistematis. Artinya pembelajaran ini harus sistematis gitu ya. Jadi di dalamnya ada aktivitas, ada pembelajaran, ada output segala macam, semuanya harus sistematis. Jadi tidak boleh lompat-lompat ya. Harus runut, harus sistematis. Berikutnya adalah pembelajaran sebagai rangkaian kegiatan yang telah ditentukan. Nah, jadi salah satu definisinya yaitu bahwa pembelajaran ini itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang sudah didefinisikan. Tinggal nanti dosen dan mahasiswa mengikuti saja. Jadi istilahnya dosen dan mahasiswa ini dialas gitu ya, sudah ditentukan. Kemudian penekanan secara menyeluruh terhadap perencanaan bahan ajar. Jadi perencanaan yang bahan ajar itu tidak hanya satu dua bagian, tapi dari from scratch ya, dari awal hingga akhir itu lengkap ya. Kemudian pengorganisasian isi pembelajaran. Jadi tadi sudah terstruktur, tersistematis, terprogram, kemudian rangkaian kegiatan, apa namanya, from scratch tadi ya. Kemudian pada akhirnya dia harus terorganisir gitu. Dan yang terakhir yang bisa juga dianggap bahwa ini sebagai definisi pembelajaran adalah bahwa pembelajaran sebagai prosedur. Jadi sudah lengkap. Jadi pembelajaran itu segala macam. Nah, kemudian strategi pembelajaran. Pentingnya strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu yang tadi kita bahas adalah arti dari strategi pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ternyata banyak makna dan banyak komponen. Sedangkan urgensinya dalam proses transfer ilmu adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran ya. Jadi kita memberikan seperti rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu rumusan acuan ya. Kemudian mendefinisikan tujuan pembelajaran. Tujuan ini lebih ke capaiannya. Nanti apa yang mau dicapai dalam perkuliahan, apa outputnya, apa outcome-nya dan seterusnya. Kemudian menarik minat belajar peserta didik. Nah, ketika dalam menarik minat belajar peserta didik ini itu juga menjadi substansi yang harus dipertimbangkan dalam strategi pembelajaran. Kenapa? Karena dua komponen penting ya. Tidak hanya materi pembelajaran tapi juga motivasinya. Nah, kenapa motivasi ini penting dan itu sudah jelas ya. Ketika mahasiswa punya semangat belajar, maka tujuan-tujuan pembelajaran akan tercapai. Macam-macam pembelajaran. Ini ada beberapa strategi ya, strategi pembelajaran ya. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI ya. Artinya di dalam perkuliahan seperti ini, mahasiswa ini akan dituntut untuk membuat banyak pertanyaan yang nantinya akan dia jawab sendiri. Jadi ketika dihadapkan dengan sebuah isu, sebuah problem atau sebuah subjek ya, nanti dosen hanya akan menggiring
Jadi mahasiswa nanya apa, jawab apa, terus digiring terus. Sampai dengan nantinya terbentuk sendiri konstruksi berpikir terhadap sebuah subjek tertentu. Jadi nanti dosen itu tidak menjawab, tidak bertanya, dosen itu hanya menggiring, ya, menggiring saja mahasiswa yang bertanya dan menjawab. Kemudian macam-macam pembelajaran. Maaf, tadi strategi yang berikutnya yaitu adalah strategi pembelajaran ekspositoris. Nah, ekspositoris ini yang paling umum ya. Jadi sifatnya seperti monolog ya. Dosen menjelaskan secara verbal, secara monolog, informasi atau ilmu ilmu yang disampaikan kepada mahasiswa, mahasiswa mendengarkan. Itu yang paling umum. Karena ada beberapa atau banyak bahkan ya materi atau bahan ajar yang tidak bisa disampaikan hanya lewat tulisan. Perlu ada media interaktif lainnya seperti minimal ya. Minimal itu dia harus monolog gitu ya. Kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Nah, problem based learning ini sebetulnya adalah dosen itu ketika mengampu atau mengajarkan sebuah subjek, dia langsung menggiring setiap bahan ajarnya itu terhadap masalah-masalah yang ada, isu-isu ya. Jadi setiap capaian itu dia akan buat isu, kemudian mahasiswa dituntut untuk melakukan pemecahan masalah. Uniknya lagi, problem based learning ini beririsan atau istilahnya itu apa? Bukan beririsan, apa istilahnya itu mirip ya dengan project based learning. Nah, ini kadang-kadang tertukar. Nah, kalau problem based learning ini lebih kepada bagaimana penyelesaian masalah, apapun solusinya gitu ya. Sedangkan project based learning ini penyelesaian masalah yang outputnya adalah produk ya, atau kegiatan atau project. Gitu. Nah, itu kadang-kadang tertukar. Kemudian strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran kooperatif ini banyak sebenarnya di negara-negara barat ya. Artinya dosen cuma ngasih arahan saja, nanti mahasiswanya silahkan berdiskusi, silahkan berunding berdiskusi, nanti ada kelompok kecil ya, tapi bukan diskusi kelompok besar ya. Itu cukup atau 4 atau 5 orang atau maksimal 6 orang, dia akan membentuk sebuah diskusi interaktif yang menghasilkan adanya keberagaman berpikir yang membentuk atau mengkonstruksi pikiran dalam sebuah permasalahan. Berikutnya macam-macam pembelajaran masih strategi ya. Strategi berikutnya adalah pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, ini yang paling rumit dan ini memang agak susah untuk diterapkan ya. Karena di dalam strategi ini dosen itu tidak memberikan banyak guideline. Artinya, ketika dosen hanya memberikan target, harus mampu melahap materi ini, materi ini, materi ini. Nanti biar siswanya yang mengkonstruksi pemikiran-pemikiran untuk menentukan apa yang harus dipelajari. Jadi nanti judul-judul kompetensinya dikasih oleh dosennya, mahasiswa tinggal nanti belajar sendiri. Dia nyari bahan ajar sendiri, dia nyari ini sendiri dengan semua daya pikirnya. Jadi dia nyari metodenya sendiri, dia nyari problemnya sendiri, dia nyari solusi sendiri. Dan ini yang paling rumit. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah karakteristik dari proses pembelajaran. Jadi ada beberapa tipe ya atau karakter dari proses pembelajaran. Yang pertama adalah dia interaktif. Nah, interaktif ini artinya adanya istilahnya itu dua arah, komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, kemudian komunikasi antara mahasiswa dan mahasiswa. Ini yang paling baik. Kemudian ada inspiratif. Inspiratif ini artinya dosen akan memberikan beberapa isu-isu menceritakan isu-isu yang inspiratif, nanti mahasiswa sendiri yang akan berimajinasi dan menangkap kemudian mengkonstruksi pikirannya. Kemudian situasi yang menyenangkan ya, jadi bawaannya itu di dalam kelas itu have fun ya. Jadi apapun happy gitu ya. Ini agak susah justru karena nggak semua dosen ini tipenya bisa membuat situasi belajar yang menyenangkan. Kemudian ada yang menantang. Yang menantang ini biasanya ada challenge. Si dosen ini ngasih challenge ke mahasiswa. Contohnya gini, ketika dihadapkan dengan sebuah pembelajaran, dosen ini menantang. Misalnya gini, siapa yang bisa memenuhi kompetensi ini
nanti akan diajak untuk mengerjakan proyek secara bersama dengan dosennya gitu ya. Itu salah satu tipe karakteristik pembelajaran yang menantang. Kemudian motivasi peserta didik. Nah, ini motivasi juga sama. Kaitannya dengan yang tadi. Motivasi ini, nah ini biasanya yang berasal dari diri pengajarnya sebetulnya. Karena kita sebagai pengajar gitu ya, susah memotivasi peserta didik kalau kitanya sendiri tidak punya prestasi. Biasanya mahasiswa akan termotivasi kalau kita sudah mencontohkan gitu ya. Nah, ini makanya yang saya tekankan. Izinkan saya Pak Dokter untuk menyampaikan bahwa gagasan saya adalah bahwa salah satu cara ya untuk meningkatkan motivasi belajar adalah membuat interpersona para dosen ini adalah panutan gitu ya. Panutan dalam hal apa? Tentu dalam hal subjek yang diampunya. Jadi kalau dosen A misalnya dia praktisi di bidang A, kemudian dia berhasil, itu akan membuat motivasi belajar mahasiswa akan tingkat. Kenapa? Karena nanti mahasiswa akan melihat ke titik di mana yang sukses yang menerangkan, yang sukses yang bercerita itu biasanya lebih memotivasi. Yang terakhir adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian. Tapi dengan kurikulum MBKM ini sudah kompatibel ya sebetulnya. Bahwa kampus memberikan banyak ruang terhadap pengembangan mahasiswanya. Yang penting adalah dosennya bisa mengarahkan. Jadi ketika ruang itu diberikan, maka tetap harus ada batasan-batasan yang itu jadi rambu-rambunya juga ya. Mungkin dari kami sekian Bapak dosen, Pak Dokter. Terima kasih, mohon maaf. Kami berupaya untuk mengekstraksi dan menyampaikan kembali ya materi dari Bapak. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.